Waalaikumsalam, selamat masuk. Ayo silahkan duduk dulu. Gimana kabarnya hari ini? Ada kata pepatah itu bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu sebelum konseling itu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatihah. Kamu bisa manggil Ibu, bisa manggil Kak, karena umurnya mungkin kita nggak beda jauh. Kalau boleh tahu, kamu namanya siapa? Aku Nisa dari mahasiswa dari kampus UBSI Margonda. Oh, kamu mahasiswa. Kira-kira semester berapa? Sekarang masih 3 sih, nanti 4. Oh, nanti 4, alhamdulillah. Udah ujian belum kira-kira? Besok sih, Bu. Oh, jadi liburan dulu baru ujian. Iya, kan aku jurusan kayak praktek gitu. Jadi UASnya juga lebih ke praktek. Oh, jadi kalau misalnya pendidikan biasanya kan ulangan kertas ya. Oh, kalau kamu praktek, contohnya kayak gimana tuh? Kalau Ibu boleh tahu nih, tanya-tanya. Kebetulan aku jurusan ilmu komunikasi. Jadi kemarin aku ada tugas itu tentang konferensi pers. Kamu bisa ngerjainnya? Alhamdulillah, itu juga kelompok sih gitu. Alhamdulillah kalau kamu bisa. Oke, kita balik ke topiknya ya. Jadi kamu udah pernah konseling sebelumnya? Belum sama sekali. Oke. Ibu di sini mau menjelaskan dulu apa itu konseling. Jadi konseling itu percakapan antara konselor dan kamu itu sebagai klien Ibu. Di sini Ibu tugasnya membantu kamu untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi biar kamu bisa tahu gimana jalan keluarnya, seperti itu. Jadi di dalam konseling pun ada asas-asasnya. Yang paling penting itu asasnya yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini kami pada para konseling itu mempunyai asas kerahasiaan di mana masalah klien itu bakal kami jaga rahasianya, bakal kita tutup serapat-rapatnya, nggak bakal kita ceritain ke orang lain, seperti itu. Jadi Ica nggak perlu khawatir atau gimana, karena di sini kami mempunyai asas kerahasiaan. Ica sudah mengerti? Oke, di sini juga jadi di dalam konseling itu ada waktu yang harus ditentukan. Jadi kira-kira Ica mau konseling berapa menit? Selesainya aja kali, Bu. Biasanya Ibu berapa menit? Jadi menurut Ibu ya, dalam konseling itu tidak boleh kayak seselesainya gitu. Karena kalau misalnya seselesainya itu ceritanya bisa kemana-mana. Jadi agar ceritanya, agar permasalahannya biar cepat tuntas, maka kita menentukan menit dan kita fokus kepada masalahnya. Menurut Ibu, saran Ibu, waktu yang bagus itu antara 30, 45 sampai 1 jam. Kalau memang masalahnya berat banget gitu. Jadi menurut Ica bagusan berapa menit? Udah boleh 30 aja. 30 aja. Jadi kita mulai konselnya dari sekarang ya. Oke, bagi Ica, jadi karena kita udah menentukan waktu, kita juga sudah berkenalan. Jadi sekarang Ica boleh cerita, kira-kira apa yang mau Ica ceritakan? Oke, jadi Bu, Ibu pernah gak sih semasa Ibu kuliah nih, Ibu tuh ngerasa kalau misalkan maju ke depan atau ada presentasi di kelas, itu kayak kita udah maksimal nih di belakang layar belajar, menguasain materinya, tapi kayak di depan pas udah maju nih kayak gugup gitu, kayak hilang, gak tau ngomong apaan. Kalau kayak gitu gimana tuh? Kan pertanyaan Ica ada 2 ya.
Ya pernah atau enggak ibu ngalamin hal itu, sama gimana cara ibu biar enggak ngerasain gugup lagi. Oke, jadi menurut ibu setiap orang pasti pernah ya ngalamin rasa gugup, mau itu dari kalangan yang bawah, sedang, pokoknya setiap kita bertemu dengan lingkungan yang baru pasti kita mengalami namanya gugup. Itu pasti manusiawi banget, pasti setiap orang itu merasakan hal itu. Terus karena menurut Ibu Ica baru berada di tempat baru, nah itu membuat Ica belum terbiasa dengan tempatnya. Kan Ica kan masih semester 3, jadi Ica belum terbiasa dengan lingkungannya, belum kenal. Ica masih takut kalau Ica itu salah. Jadi menurut Ica, apa yang membuat Ica gugup di depan kelas? Karena banyak orang ya, kan emang aku orangnya malu banget, kayak bisa dibilang introvert. Jadi kayak kalau misalnya buat maju presentasi atau itu pasti aduh gitu, kalau ngeliat orang tuh aduh gitu. Udah dari lihat orangnya aja. Tapi Ica ngerasa gak kalau diri Ica udah maksimal seperti kayak kan kalau presentasi mahasiswa kan biasanya ada tanya jawab ya. Nah kalau misalnya dari materi menurut Ica menguasai gitu. Kalau dari materi kan emang udah belajar ya Bu sebelumnya, juga emang udah coba-coba praktek lah gitu di depan kaca misalnya. Cuman ya emang itu gugupnya jadi kayak karena gugup jadi hilang semua gitu dari otak, kayak oh harusnya tadi ngomong ini ya gitu, oh harusnya ngomong ini ya gitu, ngeblank ya, hilang semua. Itu kalau menurut Ibu emang setiap orang pernah ngerasain. Itu tergantung dari kebiasaan terus kebiasaan karena kan di institusi seperti itu kan kita dilatih untuk bisa presentasi depan orang. Nah dari mulai universitas ininya gitu. Jadi menurut Ibu kamu hanya perlu lebih melatih diri lagi, dan mungkin lambat laun kamu bakal terbiasa sama yang namanya presentasi depan kelas, karena lingkungannya sudah mulai kamu kenal, teman-temannya juga sudah mulai akrab, jadi kamu sudah tidak gugup lagi gitu. Ada lagi yang mau kamu tanyain? Kan tadi kata Ibu apa itu mah lambat laun pasti hilang. Tapi ada gak sih Bu tipsnya? Tipsnya biasanya nih kalau orang kayak presentasi itu gugup pertama karena dia nggak percaya diri sama penampilannya. Mungkin kayak penampilannya dia kurang bagus, atau enggak dia takut dilihat sama orang nggak bagus. Kan ada orang yang perfeksionis gitu, nggak mau sama sekali dilihat sama orang jelek. Nah itu memicu kemungkinan dia gugup depan kelas karena dia takut penampilannya jelek. Nah menurut Ibu kalau orang yang seperti ini itu dia lebih berusaha memaksimalkan penampilannya. Kemudian kalau materi, biasanya orang yang gugup itu karena dia tidak menguasai materi, sehingga dia takut kalau dia salah. Jadi menurut Ibu kalau misalnya belum bisa belum lancar banget sama materinya, itu terus aja diulang mama sendiri. Nanti kalau kamu maju ke depan itu sudah mulai seperti kayak ngomong sendiri aja gitu, jadi udah nggak ngeliat banyak orang, seperti itu sih. Baik, ada yang mau ditanya lagi Ica? Apakah Ica sudah memahami tipsnya atau ada yang mau ditanya lagi? Kayak tunggu dulu Bu, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke, nggak apa-apa, Ibu tungguin. Ibu belum ngambil minum ya? Ica haus ya Allah, Ibu minta maaf banget, Ibu lupa. Sebentar ya Ica, Ibu ambil minum dulu. Tunggu ya Ica, maaf banget. Ini Ica minumnya. Silahkan diminum dulu, kamu haus. Ibu enggak? Enggak apa-apa, udah Ica aja. Aku minum ya Bu? Iya.
bilang percaya diri sama kuasain materi ya. Iya. Aku tuh udah coba itu Bu sebenarnya, tapi gak tau kenapa kayak susah banget gitu. Masih ngerasa gugup aja gitu, masih kayak belum bisa ngomong selancar gitu ya. Oke. Ini ibu memberikan contoh pribadi ibu dulu ya. Jadi dulu itu semasa ibu kuliah, ibu juga pernah ngalamin kayak Ica. Ibu juga kayak terus apa sih, kurang bersosialisasi di kampus. Ibu juga kayak temennya cuma sedikit, dan itu mungkin kayak membuat ibu takut atau malu di depan kelas, kan? Jadi setelah ibu pelajarin, setelah ibu kayak selalu ngeliat video gimana cara presentasi, gimana cara biar percaya diri, gimana cara bisa enggak malu lagi. Nah itu ibu mencari-cari videonya lewat YouTube, lewat sekarang kan ada TikTok ya, bisa lewat TikTok seperti itu. Nah di situ ibu juga dapat motivasi bahwa di zaman kita kuliah itu, dimana kita itu memang harus mengembangkan diri kita sendiri. Jadi cara kita mengembangkan diri kita sendiri, pertama jangan malu lagi. Malu emang boleh, bagus, tapi malunya itu dalam konteks apa? Jadi dalam hal ini menurut ibu itu dalam masa kuliah itu penting banget untuk menghilangkan malu, apalagi buat berpresentasi maju ke depan. Itu karena kalau misalnya bukan dari kita sendiri yang ingin berubah, yang ingin maju, yang ingin berkembang, itu nggak ada yang bisa berubah selain diri kita sendiri. Jadi ibu terapin ke diri ibu sendiri bahwa ibu harus bisa. Ibu setiap ini presentasi, ibu selalu ngomong sama diri ibu sendiri, ibu bisa. Sehingga dari situ muncullah pikiran yang mindset yang saya bisa gitu. Kalau misalnya pun Ica masih gugup lagi di depan kelas dengan menatap mata orang, susah ya. Nah menurut ibu Ica ke tembok aja, cari kayak yang bikin Ica nggak gugup lagi kayak gitu. Ada lagi apakah masih kurang kayak gini contoh misalnya? Ica udah tahu belum cara presentasi yang benar? Kayak biasa aja. Iya, coba kalau Ica gimana tuh presentasinya kira-kira? Salah ibu audiens gitu. Ica jadi itunya, presentatornya. Aku ungkapin susunannya aja kali ya. Oh iya boleh. Yang pertama kan kayak biasa kan, salam, ngasih sapa ke teman-teman, ke dosen, terus materi, baru sesi tanya jawab, nutup. Iya benar. Tapi menurut ibu biar tidak kaku-kaku banget ya, di awal dikasih kayak candaan atau enggak kasih pantun, biar sama paling penting itu pertanyaan terbuka sebelum memulai materi. Jadi sebelum mulai materi kayak, kalian tahu gak sih apa itu ini, apa itu. Jadi kayak teman-teman tuh biar menaruh perhatian pada kita. Jadi kita kayak lebih didengar aja gitu. Kalau misalnya kita udah ngerasa didengar kan biasanya lebih memunculkan rasa percaya diri ya, kayak gitu. Terus kemudian abis pertanyaan terbuka kepada teman-teman, diakhiri dengan apa? Pantun bisa, pokoknya dengan candaan-candaan sama kesimpulan. Jangan lupa presentasi kayak gitu. Ibu mau contohin cara presentasi yang benar? Boleh. Oke, ini pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu penting banget. Kalau misalnya teman-temannya ada yang Kristen atau agama lain, itu bisa
banget kayak salam sejahtera bagi kita semua gitu. Kemudian selamat pagi atau nggak selamat siang, selamat sore kepada dosen dan teman-teman sekalian, dan ucapkan juga terima kasih buat teman-teman dan dosen yang telah meluangkan waktu mengizinkan saya untuk presentasi di depan kelas ini, seperti itu. Kemudian lanjut pertanyaan terbuka seperti ibu bilang tadi. Kemudian baru Ica isi dengan materi. Nah, materinya itu jangan seperti orang baca ya. Menurut ibu kayak Ica seperti baca gak? Enggak sih Bu. Ica pakai bahasa sendiri. Iya, tapi kadang memang ada bantuan dari HP. Oh, jadi Ica masih suka ngeliat-ngeliat ya. Oke, ya nggak apa-apa, itu wajar banget ya, karena manusia itu punya kapasitas mengingat yang oke, ibu tahu. Jadi menurut ibu lebih bagus lagi kalau misalnya kita menghafal dalam bahasa kita sendiri. Misalnya kalau misalnya kita pakai bahasa sendiri itu lebih nyampe ya ke teman-teman. Misalnya kita ngomong A, dia lebih ngerti oh ini A. Kita ngomong B, dia juga lebih ngerti apa itu B, seperti itu. Kemudian setelah memberi materi sesuai dengan bahasa, sama biasanya kalau misalnya memunculkan pemikiran-pemikiran teman-temannya, itu bisa banget biar kayak ada diskusi ya sama teman-temannya, karena Ica dan Ica sendiri memunculkan pertanyaan terbuka seperti itu dari materi yang Ica sampaikan. Kemudian tanya jawab pasti penting banget ya bagi presentator sama teman-temannya. Kemudian akhiri dengan kesimpulan dan penutup. Oke, kayak gitu. Ica sudah mengerti cara presentasi yang benar. Kira-kira Ica bisa gak nih untuk memulai presentasinya? Insya Allah sih. Oke ya, dari kayaknya udah 30 menit ya Ica ya. Oke, coba boleh dilihat. Oh iya, kayaknya udah 30 menit. Jadi di dalam konseling itu kan ya Ica ya, ada namanya teknik kursi kosong. Jadi Ica boleh banget ngomong kayak Ica ngomong di sininya ada kursi itu kosong, dan Ica bisa menganggap kursi kosong itu seperti audiens yang Ica pengen sampaikan kayak gitu. Kira-kira Ica mau melakukan teknik seperti itu? Boleh, tapi lain kali kali ya Bu. Oh baik, boleh banget lain kali. Jadi sesi konseling kita bisa berlanjut di lain waktu. Oke, boleh banget. Jadi menurut Ica, apa langkah awal yang bakal Ica lakuin sebelum mulai presentasi ini? Dari percakapan kita yang udah lumayan cukup panjang. Pertama aku mau ningkatin yang tadi Ibu bilang, rasa percaya diri aku. Itu dulu sih. Kayak gimana tuh? Dimulai dari hal apa? Apa ya? Ngejokes bareng temen ya tadi katanya. Oh, bukan ngejokes Ica, jadi kayak lebih berteman baik juga, kayak apa, membangun kayak pertemanan, biar kalau misalnya kita maju ke depan jadi kita teman sendiri gitu. Oke, boleh banget. Ada lagi? Udah sih aja. Oh, Ica mau ngelakuin itu dulu. Boleh banget. Karena Ica sudah mengerti, Ica sudah memahami, Ica sudah tahu caranya buat presentasi. Jadi kalau misalnya nih Ica ada masalah konseling lainnya atau ada masalah-masalah lain, Ica boleh banget konseling ke ibu. Itu ibu sangat sukarela menjawab pertanyaan Ica. Ibu bakal meluangkan waktu buat Ica kapanpun. Ica boleh ngechat ibu, boleh datang langsung ke ruangan ini. Jadi makasih banyak Ica sudah percaya sama ibu. Gimana Ica? Senang berkonsultasi dengan ibu? Oh, seriusan nih Ica senang atau enggak? Seru-seru Bu. Ya. Jadi nambah ilmu curhat. Oke. Tapi ini aman kan ya Bu? Aman banget, karena
Karena kan tadi udah ibu bilang kalau misalnya konselor itu mempunyai asas kerahasiaan. Jadi dijamin banget karena kita udah bener-bener kayak bersumpah kali ya ibaratnya gitu. Misalnya dokter itu bersumpah langsung lewat Al-Quran gitu. Kalau misalnya konselor juga udah bersumpah kayak harus menjaga kerahasiaan klien seperti itu. Oke. Jadi Ica kalau misalnya mau ada masalah lagi bisa datang lagi ke ibu ya. Oke. Makasih banyak Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu antar sampai depan. Pasien.